hasil kang hasil apa ayu syai'in likal bika keduwe ati sira hatta annaka sehingga sak temene sira ingkul talaman ngucap sapa sira lahu marang ati sira lahu marang qalbuka afik ing lafat afik sadaro sira ati hati sadarlah kamu min ghamaratil iski saking tenggelam rasa cinta min ghamaratil iski saking apa ya ghamar itu maknanya ya menyelimuti banyu nek ngeratani sebuah tempat itu jenenge apa cara istilahnya apa istilahnya membanjiri min ghamaratil iski saking banjirine rasa cinta hama mongko kepaung mongko tambah edan ora enggak tahu arah fihi ing dalam al-isyq fihi ing dalam cinta alaisa ana ta ora ana kulun apa saben-saben suci min sayalani dam'i saking miline air mata wahamil qalbi lan bingunge ati min asaril hubbi iku tetep saking pira-pira sebabe cinta tambah 5 menit lah iki jelas maknane tok iki lho. Jadi kemudian Imam Busiri bertanya lagi famali ainaika mata kamu kenapa? Kedua mata kamu kenapa? Kok andai kata kamu suruh kedua matamu untuk berhenti menangis, malah semakin menangis. Senang, menenang, nangis, malah tambah banter. Ya cah cilik kan? Iya. Ajale menangisnya biasa. Tapi barang Ustaz nang, menenang, nangis terus tambah buat terus. Wah. Lek kok ditubak. Lagi ngono. Mata kamu kenapa? Andai kata kalau mata kamu disuruh untuk berhenti menangis kok malah air mata semakin mengalir. Tak tertahankan. Dikon meneng malah tambah nangis. Saya sedih malah. Mane koyo Sirle iku jare Pak Barudin nek tiba iku ora kok di apa? Oh, kenapa kok iso tiba ora dikorokno? Enggak apa-apa. Akhirnya ora nangis. Tapi nek malah mendramatisir. Iku piye kok iso tiba ki mau piye? Nek semakin terbawa emosi. Akhirnya malah tambah nangis, gero-gero nangis e. Makane sesuk nek duwe anak aja kok konokno. Nek ndek tiba, berusahalah kuatkan mental ndek. Ojo malah kowe mendramatisir suasana. Iki piye mau sapa kok ora ono sing ngawasi. Ndek krungu suarane ibuke nangis-nangis sama tambah nangis dhek. Jangan mendramatisir suasana. Gen mentale kuat. Ya aku nek wis terlatih awet cilik, tiba kaya apa keplindo trek ya ora bakal nangis. Mentale kuat. Nah, iso nek dhewe anak aja mbok dramatisir nek pas tiba-tiba ngono iku anggap biasa wae. Bocah cilik tiba wae wajar karena kewaspadaannya tidak seperti orang dewasa. Tapi ya tetap kita awasi. Nek tiba ora usah mendrama. Itu akan berpengaruh ning mentale bocah. Jadi sesuk sithik-sithik nek merasa tersakiti mudah menangis. Cengeng. Api nonang kok iso tipu piye ya? Ora usah ngono biasa ae. Mati gawe neh. Terus dia bertanya lagi kepada hatinya. Wahai hatiku. Kenapa? Hatimu kenapa? Kok ketika kamu bilang sama hatimu sudahlah. Sadar. Kamu jangan gila seperti ini. Malah tambah gendeng. Kamu disuruh sadar, malah tambah gendeng. Sopan. Apa? Ada apa dengan hati kamu? Sehingga kalau kamu disuruh untuk sadarkan diri kamu, sadarkan hati kamu, malah hatimu semakin tak tersadar.
akan tenggelam, akan terbanjiri dengan rasa cinta yang begitu bergejolak hebatnya. Ini sebuah pertanyaan lain dan nanti jawabannya masih di belakang. Saya kira untuk pertemuan di sore hari ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Ini masih hanya membahas rasa-rasa cinta-cinta tok iki. Ya engko sejarah Nabi ini mukjizatnya nanti di belakang. Ala kulli hal wallahu a'lamu bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka ya. Jangan lupa berbuka dengan yang Manis. Jangan berbuka dengan yang manis karena yang manis belum tentu setia. Yang manis. Tapi berbukalah dengan yang setia. Karena kalau kamu berbuka dengan yang setia, ujungnya akan manis. Ya, selamat berbuka bersama dengan keluarga kalian masing-masing. Semoga buka bersama di hari pertama ini begitu membahagiakan. Ingat, besok malam Kamis kalian harus balik ke pondok, kita ngaji bareng lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada pertanyaan yang mau tanya silahkan. Ada yang mau tanya gak? Zen mau tanya gak Zen? Oh nggak ada yang tanya. Yang nggak mau tanya bisa tinggalkan zoomnya. Nggak boleh lah, harus malam Kamis. Kamu di rumah sudah lama kok. Ini teman-teman kalian yang senior aja nggak pulang kok. Masa kamu nggak merasa kasihan dengan mereka? HP mereka saat ini sudah diambil kembali. Pulang lah. Ya, baliknya malam Kamis ya. Nah, selamat berbuka ya. Selamat berbuka. Ya silakan. Iya. Iya. Wah, itulah hebatnya. Kita di daerah kita sendiri ya, itu kan banyak sekali para munsid atau orang yang sering baca burdah, baca Simtuduro. Ketika makhluk qiyam mereka sampai menangis banyak sekali. Seperti kemarin waktu saya ikut 100 harinya Habib Ja'far, itu ketika makhluk qiyam itu Habib Ali Zainal Abidin itu selalu nangis ketika makhluk qiyam. Nah itulah hebatnya Nabi Muhammad. Bisa punya umat yang begitu cintanya dengan beliau meskipun tidak pernah bertemu dengan beliau. Contoh yang paling kuat itu Uwais Al-Qarni. Itu beliau itu ma'ruf fis sama, dikenal oleh penduduk langit. Tapi masturun fil ard, enggak ada yang kenal kalau di bumi. Uwais Al-Qarni itu siapa? Enggak ada yang kenal. Sampai disangka orang gila ya. Uwais Al-Qarni, ada riwayat yang seperti itu. Beliau itu saking cintane karo Kanjeng Nabi, iku iso duwe rasa telepati karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek dawuh apa iku ndak iso krungu jare. Ini sampai kono lho, Mas. Iya. Nabi Muhammad sendiri gak pernah ketemu Uwais Al-Qarni. Tapi pernah berpesan karo sing jenenge sahabat Umar atau sahabat Utsman gitu. Kalau nanti kamu ketemu dengan seseorang dari Yaman yang ikut rombongan dari Yaman, kok ada yang namanya Uwais Al-Qarni, kamu minta doa sama orang itu. Padahal Nabi Muhammad sih gak pernah ketemu sama Uwais Al-Qarni. Nah ternyata setelah diusut, kenapa kok dia sampai ma'ruf fis sama, dikenal karo Kanjeng Nabi, dikenal karo malaikat penduduk langit.
Tapi di bumi dia humul, gak ada yang kenal. Itu karena dia miskin. Hidupnya sederhana, low profil lah kalau di bumi itu. Orang miskin, pur, banget pure. Dia punya seorang ibu yang sudah tua. Sampai suatu ketika ibunya itu pengen kaji. Nah, tapi orang beli kendaraan. Akhirnya dia setiap pagi nih, ku gendong dia tuku wedhus ta tuku apa lho sing cilik digendong tiap hari ini naik gunung turun gunung naik gunung turun gunung. Jadi jenenge kambing hewan kan semakin lama semakin besar. Dia ora kroso nek tambah dina iku bobote kambingnya semakin. Lah tujuannya apa? Tujuannya ndek arep ngeterno ibuke mangkat kaji digendong ndek. Gendeke kuat. Buatan kambing mawon. Enggak. Ya karena dia itu memang sosok yang begitu berbakti kepada orang tuanya. Meskipun rasa cintanya karo Kanjeng Nabi itu banget kepengennya kepetok Kanjeng Nabi, tapi dia tidak bisa meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Akhirnya dia mengalahkan egonya, kepengennya itu diurungkan. Sebenarnya banget kepengennya kepetok Kanjeng Nabi. Tapi karena kondisinya yang tak memungkinkan, akhirnya sampai meninggal pun Uwais Al-Qarni nggak pernah yang namanya ketemu Kanjeng Nabi. Makanya kategorinya dia itu tabiin, bukan sahabat. Meskipun dia hidup di era Nabi masih sampai sejenis Nabi Muhammad itu kenal Uwais Al-Qarni meskipun nggak pernah ketemu, dan pernah berpesan sama sahabat Umar kalau nggak salah, ketika kamu ketemu dengan rombongan yang dari Yaman, kamu cari yang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa padanya. Wah, Umar kan bingung, iki sapa? Cah lanang iki sapa? Kok ngantek Kanjeng Nabi kenal dhek, kok ngantek aku dikon njaluk dongane wong iku mau. Nah, makanya kayak sampean, kayak kula, iki iso percaya nek Kanjeng Nabi Muhammad iku nabi kita. Itu sesuatu sing gak masuk akal. Ketemu ya ora tahu kok iso seneng. Ketemu ora tahu kok iso percaya. Itu syukur alhamdulillah loh mas. Nah, sahabat pernah ketemu, pernah melihat sosok beliau yang begitu indah, tutur katanya, perangainya begitu indah. Jadi kalau sahabat itu sangat begitu simpati, tertarik dengan Nabi Muhammad, wajar kan? Pernah melihat secara langsung dengan kedua mata mereka. Kanjeng Nabi ku apike kaya apa, aluse kaya piye, perangaine apike kaya piye. Wajar nek jatuh cinta. Nah kita nggak pernah kepethuk, iso percaya, iso seneng karo Kanjeng. Wah itu nikmat ora ono bandingane Bos Boy. Karena alhamdulillah meskipun kita nggak pernah kepethuk karo Kanjeng Nabi, tapi kita masih dituntun oleh Allah supaya hati kita percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi kita. Nabi yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan kesempurnaan. Dan pada akhirnya kita punya rasa cinta yang begitu hebat dengan Kanjeng Nabi. Karena ayat Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dan kunci kamu mengikuti Nabi Muhammad itu ya kuncinya adalah rasa cinta. Sampai nek wis seneng Kang Baijan, wis cinta, apapun akan kamu korbankan untuk kekasih kamu. Lakoni sunah-sunah enteng karena kamu sudah cinta sama yang punya sunah itu. Mungkin nek duwe pacar kamu rela, sing biasanya nek subuh-subuh turu ya ditelepon kan ngeterno ning Balai Jagong. Enak tuh, padahal bengi bar begadang full. Ngopi, nonton bal. Tapi esuk-esuk dikon ngeterno pacarmu. Rela. Mbok melak-melakke. Nek mbok cengkal nganggo pentol korek. Ora ngantuk. Lerat, kowe kamu rela adus, terus motor mbok gas, jemput pacarmu terke ning Balai Jagong, balik ke omah meneh tekan omah tepar. Iku wajar, Mas. Wajar. Banyak sekali rasa cinta yang timbul tanpa kamu perlu melihat secara langsung. Banyak sekali.
bisa dari sifat-sifatnya, cerita-ceritanya. Mungkin Imam Busari juga banyak sekali membaca tentang sirah Nabi Muhammad. Sehingga dari sirah itu beliau paham sifat beliau seperti apa, tidak lakunya gimana, akhlaknya gimana. Akhirnya dari sirah itu timbullah rasa cinta beliau kepada Nabi Muhammad. Apa meneh sing jenenge Imam Busiri iki ceritane dhek gawe nagem burdah iki gara-gara dhek kena lumpuh separuh. Awake iku lumpuh. Wis mertombo ning dokter-dokter setempat. Oh, gak ono sing ngerti penyakitnya apa, ora ono sing nambani. Gak ono sing iso nambani. Nah, suatu ketika dia membuat qasidah burdah memuji Kanjeng Nabi. Setelah dia selesai, dia tidur, di dalam tidurnya didatangi oleh Rasulullah. Kemudian tangan Rasulullah diusapkan ke tubuhnya. Kemudian dipakaikan burdai Kanjeng Nabi. Dan setelah itu sing jenenge Imam Busiri itu kembali sehat. Ora lumpuh maneh. Nah, gara-gara kuwi tambah cinta. Tambah karo Kanjeng. Siapa? Ya kita juga tabiin ini. Karena enggak pernah kepethuk karo Kanjeng Nabi. Tapi kategorinya tabiin yang generasi paling terakhir. Gak pernah. Karena Imam Busiri itu hidupnya lahir tahun 600 Hijriah. Jadi jauh sekali kan dengan Nabi Muhammad. Ya gak pernah ketemu. Tapi kok itu senang ya, itulah jenenge Nabi Muhammad itu sudah dicintai tanpa perlu ketemu. Wong kadang kowe nek apa jenenge sing fan-fan K-pop iku, K-pop. K-pop ya. Drakor Korea itu artis-artise ora pernah kepethuk. Tapi roti film-filmnya dia ikuti, bisa seneng kok, bisa cinta kok. Ya karena sekarang media sudah mudah, bisa melihat gambar secara langsung. Kalau dulu kan nggak bisa. Tapi itu sama, dia masih bisa mendengarkan info-info tentang Nabi Muhammad dan itu bisa menumbuhkan rasa cinta. Wong zaman biyen sing durunge ana TV atau medsos yang sedemikian rupa. Kowe krungu idolamu, kan semisal kowe punya idola Nika Ardila, krungu ning radio, iku wis seneng kok. Wah, suarane iso mlengik-mlengik iki piye. Senajan ora tau roh rupane. Ora tau pedhok. Wajar, Mas. Jadi kamu bisa menyintai sesuatu itu banyak jalannya. Dan Imam Busiri itu hidupnya lahirnya di tahun 600 Hijriah. Jauh dengan Nabi Muhammad. Tapi ya yang mau cintanya begitu besar karo Kanjeng. Apalagi setelah beliau membuat qasidah burdah, dia bermimpi Nabi, ketemu Kanjeng Nabi, ditambani karo Kanjeng. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.